Welcome back to my channel Morning Motivation. Oke, yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini teman-teman sebenarnya agak agak apa ya? Agak vulgar sih ya. Tapi kita harus tahu. Nah, yang ke-8 adalah kepanjangan dari BH. BH itu apa sih? Bukannya plat Jambi ya. Ya itu kalau plat untuk BH di sini beda ya, teman-teman. Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini teman-teman kita mau membahas sedikit tentang 10 singkatan umum yang kerap kali kita dengar di daily activity kita, yang mungkin kita jarang mengerti apa arti dari singkatan-singkatan tersebut. Oke, 10 itu apa aja? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Wi-Fi. Teman-teman semuanya, dalam pengucapan kalimat Wi-Fi ini pun berbeda-beda. Ada yang bilang Wi-Fi, ada yang bilang Wi-Fi, ada yang bilang Wi-Fi, dan lain sebagainya. It's no matter, sebenarnya nggak ada problem ya, nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi menyebutnya adalah Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini apa sih teman-teman? Wi-Fi ini adalah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel. Nirkabel berarti wireless. Wireless berarti tanpa kabel. Nah, seperti itu. Oke, singkatan dari Wi-Fi adalah wireless fidelity. Nah, sebenarnya ada juga Hi-Fi ya teman-teman. Hi-Fi ini adalah high fidelity, yang artinya kurang lebih sama, yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah WWW. WWW ini apa teman-teman? WWW singkatan dari World Wide Web. World artinya bumi, wide artinya luas, web artinya ya laman untuk informasi. Jadi kalau digabungkan, WWW ini adalah apa? WWW ini adalah sekumpulan atau informasi yang bisa yang mencakup seluruh dunia. Jadi maksudnya semua orang yang ada di dunia ini, di bumi ini bisa mengaksesnya. WWW teman-teman adalah suatu ruang informasi yang jarang dipakai, yang dipakai oleh pengenal global yang disebut sebagai URI. Nah, untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya yang berguna. Nah, kadang-kadang WWW ini sering dianggap sama dengan internet. Sebenarnya enggak ya. Jadi WWW ini merupakan bagian daripada internet itu sendiri. Jadi merupakan ya, kalau skripsi ada bab-bab. Nah, WWW ini adalah satu babnya, seperti itulah teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah URL. URL singkatan dari Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Entahlah, kalau pronunciation saya salah bisa dibenerin di kolom komentar ya teman-teman. Nah, istilah ini adalah istilah untuk menyebut alamat website. URL berfungsi membawa kita semua ke website spesifik yang ingin dituju. Nah, kalau mungkin kita analogikan, website itu rumah, URL ini adalah jalan menuju rumah itu teman-teman. Nah, itu adalah URL, Uniform Resource Locator. Yang keempat ada HVS. Nah, untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia percetakan atau perkantoran, administrasi, yang sedang kuliah mungkin sering ya, ini print pakai kertas HVS saja, atau beliin dong kertas HVS. Nah, sebenarnya teman-teman, HVS itu apa? HVS adalah singkatan dari bahasa Belanda teman-teman. Nah, di sini dituliskan bahwasanya HVS kepanjangan dari Houtvliet Schrift Papier. Ya, seperti itu ya. Yang artinya apa? Adalah kertas tulis bebas serat kayu, di mana HVS ini punya ukuran masing-masing, ada kuarto, ada folio, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk yang keempat HVS. Selanjutnya yang kelima ada Damri. Nah, teman-teman sering kan naik bus Damri. Nah, kalau mau mudik mungkin dari kota ke desa, kita pakai Damri aja. Sayangnya untuk tahun ini nggak ada mudik. Ya, kita berdoa bersama supaya wabah corona ini cepat pergi ya teman-teman.
Oke, kembali lagi teman-teman. Damri ini adalah singkatan juga, ya, yang kepanjangannya adalah Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Ulangi lagi, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, disingkat Damri. Nah, ini sudah ada sejak November 1946, di mana sebelumnya adalah perusahaan angkutan juga milik Jepang, ya. Tapi nama perusahaannya apa bisa kalian cek di website yang ada di internet ya teman-teman. Oke, dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi bukan motor. Motor itu sebenarnya apa sih? Motor itu bukan ini ya. Bukan sepeda aja. Jadi kendaraan bermotor alias kendaraan yang menggunakan teknologi seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, Damri tetap diabadikan sebagai brand mark dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi karena berkembangnya waktu ya, Damri ini menjadi brand mark. Nah, oke, yang selanjutnya yang keenam adalah laser. Nah, waktu kecil pasti pernah main laser kan, warnanya merah, bisa dari kemana-mana gitu. Nah, sebenarnya laser itu apa? Nah, laser juga merupakan singkatannya adalah Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ulangi lagi, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik. Kalau kalian lupa, yang penting ingat kata-kata light ya. Light berarti cahaya. Oke, laser. Selanjutnya yang ketujuh adalah NB. Nah, biasanya kalau nulis surat bawahnya ada NB. Nah, NB itu teman-teman merupakan kepanjangan dari kata dalam bahasa Belanda juga, teman-teman. Kepanjangannya apa? NB kepanjangan dari nota bene. Nah, nota bene ini apa sih, teman-teman? Nah, nota bene adalah bahasa Belanda yang memiliki arti tambahan akhir surat. Nah, nota bene ya. Oke, yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini teman-teman sebenarnya agak apa ya? Agak vulgar sih ya. Tapi kita harus tahu. Nah, yang ke-8 adalah kepanjangan dari BH. BH itu apa sih? Bukannya plat Jambi ya? Ya itu kalau plat untuk BH di sini beda ya teman-teman. Nah, seringkali kita dengar itu ya, terkhusus untuk teman-teman yang putri ya, yang cewek ya. Kepanjangan dari itu apa sih? Nah, ini juga diambil dari bahasa Belanda ya, kepanjangan dari kalimat bahasa Belanda. Nah, panjangnya adalah Busterhonde. Busterhonde bahasa Belanda nih ya, yang artinya adalah penyangga payudara. Nah, Busterhonde BH. Oke, kita nggak mau panjang lebar tentang itu. Yang ke-9 teman-teman adalah VIP. VIP. Nah, VIP ini apa teman-teman? VIP kepanjangan dari Very Important Person. Artinya orang yang sangat penting. Nah, kalau kita dapat undangan ya, undangan VIP, nah, berarti ini adalah undangan untuk orang-orang penting. Nah, kalau kita mau lihat bola, nah, kita beli tempat duduk yang VIP atau yang biasa aja. Nah, jadi seperti itu ya. VIP, Very Important Person. Important artinya apa? Penting. Person, orang. Very, sangat. Nah, ada juga VVIP, berarti itu lebih gede, lebih tinggi lagi. Very very important person. Mungkin ada VVVVVIP dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebutan untuk sebutan untuk sesuatu hal yang penting ya, untuk jabatan mungkin atau tempat dan lain sebagainya. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah kata-kata oke. Nah, oke ini sebenarnya apa sih teman-teman? Pasti pernah bilang ya, Oke, main ke rumahku yuk. Oke. Nah, sebenarnya oke ini apa? Nah, oke ini adalah di sini teman-teman. Setelah saya cari informasinya, pada tahun 1830, awal-awal tahun 1830, Amerika sedang booming dengan bahasa plesetan.
Nah, oke ini adalah salah satu bahasa plesetan dari bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? O itu sebenarnya all ya, all, all. Kemudian K-nya adalah correct, all correct. Jadi tapi diplesetin. Oke, all correct. Artinya apa? Artinya ya oke. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi 10 singkatan umum yang kerap kali kita dengar, tapi terkadang kita atau mungkin bahkan nggak tahu sih apa asli dari kepanjangan dari kata-kata tersebut. Oke, mari kita belajar bersama. Jangan lupa gunakan waktu lockdown ini sebaik-baiknya, minimal 1 bulan 1 buku. Usikum wa ya nafsi syukran. Jangan lupa subscribe, follow IG-nya, dan klik like. Kalau ada apa-apa silahkan komen di bawah. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.